Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta kerabat dan keluarga beliau. Pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak yang diampu oleh Ibu Annisa Rahmah MPD. Yang mana presentasi pada hari ini yaitu kelompok 1 yang beranggotakan Antung Nikmatus Saidah dan saya sendiri Khalidah Rahmah. Materi tentang perkembangan fisik dan motorik anak. Langsung saja, pengertian perkembangan yaitu perkembangan adalah pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh, badan, jasmani seseorang. Perkembangan ialah bertambahnya kompetensi atau skill dan struktur dan fungsi anggota badan yang lebih kompleks dalam pola yang sistematis dan juga disebut sebagai hasil proses pematangan. Selain itu, perkembangan juga berkaitan dengan proses pendewasaan sel-sel anggota tubuh, organ, dan sistem anggota tubuh secara keseluruhan dengan menurut caranya sehingga dapat memenuhi fungsinya. Jadi, dapat disimpulkan, perkembangan adalah pola perubahan yang terjadi secara terus-menerus sepanjang kehidupan manusia, yang dimulai dari masih pada masa konsepsi hingga berkelanjutan sampai menjelang kematian. Selanjutnya, pengertian fisik. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Fisik merupakan tempat berkembangnya berbagai perkembangan dalam diri manusia. Di dalam fisik selalu terjadi perkembangan kognitif, sosial, moral, agama, dan bahasa. Fisik manusia berkembang dalam beberapa tahapan, yaitu mulai dari masa anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Pengertian motorik. Motorik yang asal katanya dari bahasa Inggris yaitu motor ability yang artinya kemampuan gerak. Motor adalah aktivitas yang sangat penting untuk manusia karena dengan melakukan gerakan manusia bisa mencapai atau mewujudkan harapan yang diinginkannya. Motorik yang juga merupakan suatu terjemahan dari kata motor adalah aktivitas yang sangat penting untuk manusia karena dengan melakukan gerakan yang dilakukan. Perkembangan motorik merupakan suatu gerakan yang berkualitas yang dilahirkan oleh individu. Gerakan yang baik dilakukan berolahraga maupun gerakan yang dilakukan sehari-hari. Semakin bagus perkembangan motorik seseorang, maka daya kerja seseorang tersebut menjadi semakin bagus ataupun sebaliknya. Maka kemampuan gerakan bisa menjadi tolak ukur seseorang yang berhasil melakukan tugas kemampuan suatu gerakan. Perkembangan fisik anak. Perkembangan fisik adalah perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Perubahan pada fisik atau di tubuh ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot,
dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Tubuh remaja mulai beralih dari tubuh kanak-kanak yang cirinya adalah pertumbuhan menjadi tubuh orang dewasa yang cirinya adalah kematangan. Perkembangan fisik berarti kita akan membahas tentang semua yang ada di tubuh kita. Seperti apa tumbuh kembangnya mulai dari dalam kandungan sampai kita lahir, serta bagaimana menstimulasinya semenjak usia dini. Perkembangan fisik terjadi secara bertahap, teratur walaupun dengan kecepatan yang beragam. Hal ini berdampak pada kesulitan penyesuaian diri, kebutuhan energi, kebutuhan gizi, kemampuan dan kecanggungan. Nah, Coghlan dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan fisik meliputi 4 aspek, yaitu ada sistem saraf, otot-otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik. Sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada manusia. Pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Yang keempat yaitu struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Nah, perkembangan fisik ini mencakup 2 aspek sebagai berikut, yaitu ada 2 perkembangan anatomis dan perkembangan fisiologis. Perkembangan anatomis itu ditunjukkan dengan adanya perubahan pada struktur tulang belulang. Indeks tinggi dan berat badan, proporsi tinggi kepala dengan tinggi garis keajekan badan secara keseluruhan. Yang kedua, perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis ditandai dengan adanya perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah, dan pernapasan, persayapan, kelenjar, sekresi kelenjar, dan pencernaan. Aspek anatomis berkaitan dengan perubahan kuantitatif pada struktur tulang, indeks tinggi dan berat badan, dan proporsi antar bagian. Laju perkembangan anatomis secara umum yaitu sebagai berikut. Pertama, tulang-tulang pada masa bayi itu berjumlah 270 yang masih lentur, berpori, dan persambungannya masih longgar. Pada awal remaja menjadi 350 diferensi fungsi. Dan pada awal remaja menjadi 200 integrasi, persenyawaan, dan pergeseran. Adapun berat badan dan tinggi badan pada waktu lahir antara 2-4 kilo dan 50-60 cm. Masa kanak-kanak yaitu sekitar 12-15 kilo dan 90-120 cm. Pada remaja awal yaitu 30-40 kilo dan 140-160 cm. Yang selanjutnya kecepatan berangsur menurun dan bahkan menjadi mapan. Proporsi tinggi kepala dan badan pada masa bayi
dan anak sekitar 1:2 dan menjelang dengan menjadi 1:8 atau 0. Adapun perkembangan fisiologis berkaitan dengan perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional saraf dan kelenjar pencernaan. Perkembangan fisik ditujukan pada aspek kekuatan, ketahanan, kecepatan, kecekatan, dan keseimbangan. Artinya, anak sehat fisik akan mempunyai kekuatan dan tahap dengan situasi apapun, dan anak akan cepat melakukan sesuatu. Anak yang semakin sehat akan semakin cekatan dan akan berkembang melalui gerakan yang ia lakukan. Salah satu ciri anak yang berkembang bisa kita amati bahwa anak suka bereksplorasi, yaitu suka menjelajahi seperti anak yang suka memanjat, membongkar mobil-mobilan, dan lainnya. Semakin banyak anak yang bereksplorasi, maka semakin bagus perkembangan fisik dan psikisnya. Anak yang sehat badannya akan terlihat dari penampilannya. Mungkin itu saja dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.